مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majri madin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita masih terus semangat ya. Walaupun ini ibarat balik ke zaman Wali Songo. Dulu dakwanya begini, gak ada lampu, gak ada sound system. Zaman Nabi SAW juga demikian ya. Ini fotokopian, yang lain kalau belum dapat bisa fotokopi ke teman yang lain ya. Ini untuk fikih kurban, karena mungkin hari Jumat kita sudah hari raya Idul Adha. Ini diambil dari berbagai kitab-kitab, khususnya kitab fikih mazhab Syafi'i yang kita sering menisbatkan fikih kita kepada beliau, khususnya di Asia Tenggara ya. Jadi ini bisa dijadikan rujukan, jadi pegangan fikih kurban diambil dari beberapa kitab dari mazhab Syafi'i ya. Nah, kita coba kaji satu persatu dari lembaran ini biar kita mudah-mudahan bisa dikasih pemahaman yang sesuai dengan yang dituntut oleh para ulama Syafi'iyah khususnya, sehingga ibadah kita sempurna ya. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dilakukan tanpa dasar ilmu dikhawatirkan dia tertolak, karena mungkin ada salah yang kita praktekkan. Tapi kalau tidak sengaja dan belum tahu, ya selamat tidak tahu dan tidak sengaja, maka dimaafu ya. Ayo kita baca dulu satu persatu. Yang silakan lihat di lembaran fotokopian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurban disusun oleh Al-Habib Ali bin Farid Al-Bar, dikoreksi oleh Al-Habib Abdurrahman bin Kamal Segar. Yang pertama, niat. Dalam masalah niat yang disepakati ulama, kita harus ada niatan ini kurban sunnah. Dan seandainya kalau kita berniat berkurban dengan menentukan kambing A ini akan saya jadikan kurban, tanpa ada kata-kata saya jadikan kurban ini kurban sunnah, maka ada khilaf yang mengatakan itu langsung jadi kurban wajib, artinya dia tidak boleh mengambil sedikit pun daripada dagingnya dan apapun dari kambing tersebut. Dan ada yang mengatakan dilihat niatnya, kalau niatnya kurban wajib maka akan jadi wajib, akan tetapi kalau tidak niat seperti itu akan tetap menjadi kurban sunnah. Referensinya satu kitab Al-Yaqutun Nafis halaman 834. Ya itu referensi, udah bisa baca sendiri itu kitab-kitabnya, referensi. Nah ini penting sekali masalah ini. Kita mulai dari kurban dulu, kata kurban. Kurban ini diambil dari kata dekat, qaruba yaqrubu kurbanan. Artinya kita melakukan ibadah tujuannya satu, semata-mata agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya kurban.
Di dalam Al-Quran disebutkan anaknya Nabi Adam sudah melakukan kurban pertama kali. Anaknya Nabi Adam itu menggunakan redaksi kurban. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu alaihim naba'a ibnaya Adam idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Artinya Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan atau menyebutkan berita kepada mereka, kepada itu bagus. Kita tunggu itu ya, sistem. Dapat batas tiada pohon, akar pun jadi ini. Iya. Sudah sering begini. Jadi sana juga begitu. Sudah 6 kali. Saya ngajar lampu mati 6 kali. Nah, ya bagus. Ini yang namanya idza sadaqal ajmu wadahas sabil, pepatah Arab. Ya. Kalau ada tekad, ada niat, pasti ada jalan. Ya. Orang-orang bule mengatakan there is a will, there is a way. Di mana ada keinginan, pasti ada jalan. Nah, ini seperti ini. Tidak menghalangi kita tetap belajar. Ingat zaman-zaman dulu para ulama seperti ini, apalagi zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak usah patah semangat ya, kita terus belajar. Dan pahala itu ya sesuai dengan biqadri nasab, sesuai dengan susahnya, itu pahalanya makin besar. Pahala makin besar ketika ibadah kita makin sulit. Biqadri ta'anni ma nala ma tamanni. Biqadri ta'anni nala ma tamanni. Oke, kurban tadi saya katakan, kurban ini artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan yang pertama kali kurban, walaupun bukan kurban syariat, karena di situ kurbannya ada kurban hasil pertanian. Kurban tidak dari hasil pertanian, dari hewan ternak. Tapi istilah ini digunakan awal mula di zaman Nabi Adam. Anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a ibnaya Adam. Watlu alaihim naba'a bil haq. Ceritakanlah kepada mereka berita dua anak Nabi Adam bil haq, dengan benar. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua berkurban, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka salah satu kurbannya diterima, salah satunya tidak diterima. Yang diterima kurbannya Habil, berupa kibas, kapsun. Ini dalam kitab Lisanul Arab. Dalam kitab Lisanul Arab disusun oleh Ibnu Manzur yang lahir tahun 630 Hijriah, meninggal tahun 711 Hijriah. Itu menyebutkan maknanya dua. Bisa berarti domba, bisa berarti kambing. Mereka sebut jenis kibas. Kambing jenis kibas. Dia kambingnya mirip-mirip seperti domba. Itu yang dipakai oleh Habil. Jadi kata kurban itu sudah digunakan di zaman Nabi Adam. Adapun syariat kurban yang pertama, itu di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini baru dimulainya syariat kurban. Di dalam ilmu fikih dan juga istilah yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai musarrih, yang membuat syariat dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kurban punya kata bukan kurban tapi idhiyah atau udhiyah atau dohaya untuk jamaknya, atau adha. Ini semua satu makna. Jadi kurban secara ilmu fikih bukan kurban tapi udhiyah atau idhiyah atau adha atau dohaya.
Jadi artinya kurban itu bahasa Arabnya adha, idha, dohaya, sama idhiyah. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid disusun oleh Ibnu Rushd yang lahir tahun 520 Hijriah, meninggal tahun 595 Hijriah. Ini ulama bermazhab Maliki di Spanyol. Dia punya kitab perbandingan mazhab namanya Bidayatul Mujtahid. Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan kenapa kurban, bahasa Indonesia kurban, itu bahasa Arabnya adhiyah atau udhiyah. Kata beliau itu mushtaqun min duha, diambil dari kata duha, diambil dari kata duha, waktu duha. Kenapa kurban bahasa syariatnya ambil dari kata duha? Karena ittifaqul ulama wal fuqaha, karena para ulama dan para fuqaha bersepakat waktu paling afdal berkurban itu irtifa'u syams qabla zawaliha. Irtifa'u syams qabla zawaliha. Waktu paling afdal berkurban, kesepakatan hampir seluruh ulama lintas mazhab menyatakan waktu paling afdal adalah ketika terangkatnya matahari sebelum tergelincirnya matahari. Waktunya di antara itu. Artinya waktu duha. Karena waktu afdalnya waktu duha, maka kurban bahasa syariatnya diberikan nama adhiyah, diambil dari kata duha. Kemudian definisi tadi secara etimologi, sekarang secara terminologi, istilah. Kurban itu kalau kita lihat definisinya 4 mazhab sepakat. Apa sih kurban? Ini 4 mazhab sepakat, tidak ada yang khilaf. Disebutkan di dalam kitab Fathul Wahhab oleh Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Beliau ini salah satu gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama ahli fiqh. Beliau punya guru Zakaria Al-Ansari, punya julukan Syekhul Islam, guru besar dalam agama Islam. Beliau mengatakan dalam kitab Fathul Wahhab, ini beliau lahir tahun 826 Hijriah, meninggal tahun 925 Hijriah. Beliau mengatakan definisi daripada kurban, hiya ma yuzbah minan na'ami taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin nahr. Ini perhatikan artinya ya. Kurban adalah sesuatu ma yuzbah, yang disembelih, minan na'ami, daripada hewan ternak. Ini arti kurban lintas mazhab, semuanya sama. Jadi kurban itu hanya bisa dengan hewan ternak, tidak bisa daf'u qimah, dikonversi ke uang, nggak bisa. Kurban dirubah, dikonversi, diganti dengan uang, tidak bisa. Kurban harus dengan hewan. Ini kesepakatan 4 mazhab. Berbeda kalau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, 3 mazhab mengatakan dengan kutul balad, kutul bilad, makanan pokok yang sudah dimakan selama 1 tahun, wajib keluar zakat fitrah makanan tersebut. Abu Hanifah mengatakan yang paling afdal makanan pokok zakat fitrah. Tapi ada opsi kedua, kalau dirubah ke uang, dikonversi ke uang boleh, kata Abu Hanifah boleh. Dengan timbangannya Abu Hanifah 3,8 kg. Nah, kalau kasus zakat fitrah boleh menurut Abu Hanifah, tapi ketika kurban 4 mazhab tidak memperbolehkan dirubah ke uang. Harus hewan al-makhsus, hewan yang sudah ditentukan. Tidak semua hewan dijadikan kurban, walaupun ada beberapa riwayat sebagaimana disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Sayyidina Bilal itu pernah kurban dengan seekor ayam, tapi beliau itu hanya ingin tasyarrufan, ingin mencari keutamaan, kemuliaan di bulan Dzulhijjah, karena tidak mampu berkurban, ya sudah, yang ada ayam potong sudah. Ada juga
Hafsah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, beliau berkurban dengan khailun, seekor kuda. Namun ini semua kalau mazhab Abu Daud Al-Zahiri sampai dikatakan zobi juga bisa. Zobi itu rusak. Namun ini kaul ditolak oleh para fuqaha, dan 4 mazhab bersepakat bahwa yang boleh digunakan berkurban hanya hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama surat Al-An'am. Kenapa hewan tersebut disebut dengan Al-An'am? Diambil dari kata nikmat, karena dagingnya enak. Dagingnya enak, makanya hewan-hewan tersebut dikasih nama nikmat. An'am itu dari kata nikmat, karena enak. Nah, An'am, kalau kita buka kitab tafsir, ulama tafsir menjelaskan An'am itu onta, sapi dengan jenis-jenisnya, kambing atau domba dengan jenis-jenisnya. Ini saja yang bisa digunakan untuk berkorban. Makanya definisinya jelas. Beliau mengatakan, Abdul Wahab Sya'rani, Zakaria Al-Ansari, Imam Nawawi, Ibnu Rusdi, dan ulama-ulama lainnya mengatakan bahwa kurban itu adalah ma yusbah minan na'am taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyaminah, yaitu hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari nahar, hari-hari yang dibolehkan untuk berkurban. Ini juga terdapat khilaf di kalangan para ulama hari-harinya. Nah, itu makna kurban. Makna kurban. Sekarang kita lanjut. Di sini disebut niat. Nah, ini harus memang ada khilaf. Abu Hanifah, ini hukum kurban ini ada khilaf. Jadi kalau Abu Hanifah mengatakan wajib, kurban wajib. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Al-Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Al-Imam Maliki lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. 3 mazhab mengatakan sunnah muakkadah. 1 mazhab mengatakan wajib, diikuti oleh beberapa tabi'ut tabi'in seperti Imam Auza'i, Al-Imam Rabi mengatakan wajib. Imam Rabi ini gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik mengatakan wajib. Seorang ulama besar di Syam di zaman tersebut namanya Al-Imam Auza'i juga mengatakan kurban hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanabilah mengatakan sunnah. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Ada yang mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib Abu Hanifah, Imam Auza'i, dan Imam Rabi. Nah, ini pernyataan bisa dilihat dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dari mana Abu Hanifah mengambil kesimpulan bahwa kurban itu wajib? Dari mana standar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah menyatakan kurban itu wajib? Beliau mengambil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran di surat Al-Kautsar, inna a'tayna Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, firman Allah Ta'ala, fasalli, salatlah kalian, itu menggunakan redaksi fi'il amar, kata perintah. Menurut Abu Hanifah, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Rabi mengatakan kata perintah hukum awalnya itu adalah wajib. Hukum awalnya adalah wajib. Al-amru al-aslu lil wujub. Perintah asalnya itu wajib. Ada seorang ulama pakar hadis dunia, dan ini kita orang Indonesia harus berbangga. Beliau ini orang Indonesia, tapi ahli fikih, ahli usul fikih, ahli qawaidul fiqhiyah, ahli hadis, bahkan julukannya musnidud dunya, musnid sedunia.
julukannya. Orang Indonesia. Beliau punya kitab Qawaidul Fiqh digunakan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kitabnya judulnya Al-Fawaidul Janiyah, yaitu bernama Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani nisbat dari kata padang. Beliau mukim di Makkah. Memang besar dan lahir di Makkah. Orang tuanya tinggal di sana. Tapi asli orang Padang. Itu beliau sebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Janiyah, kitab tentang usul fikih, Al-Fawaidul Janiyah 2 jilid. Beliau terangkan kalau di dalam nas Al-Qur'an ataupun hadis, jika ada perintah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa kemungkinan wajib, bisa juga kemungkinan sunnah. Jadi kalau ada perintah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul SAW, maka perintah ini bisa dua kemungkinan, bisa wajib, bisa sunnah. Kalau ada larangan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasul SAW, karena Al-Quran dan sunnah ini mereferensi hukum Islam. Kalau ada larangan juga ada dua kemungkinan. Larangannya bersifat haram atau bersifat makruh. Kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka hukumnya namanya mubah, boleh-boleh saja. Ini kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Dalam konteks ayat tersebut, menurut Abu Hanifah, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Rabi' menyatakan perintah di sini perintah wajib. Fasolli, solatlah hari raya Idul Adha. Berarti sholat Idul Adha wajib. Abu Hanifah sholat Idul Adha wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena dari awal sudah menyatakan perintah adalah wajib, dan beliau tidak mendapati hadis yang menerangkan bahwa perintah ini bersifat sunnah. Beliau dapat hadis tersebut menyatakan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 271 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'ah," siapa yang dia dapati dirinya mampu, punya keluasan harta, falam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Di sini ada redaksinya. Maka jangan dia dekati tempat sholat kami. Kata Abu Hanifah, kalau ada ancaman seperti ini, bahasa Arabnya al-wa'id. Kalau al-wa'adun, ada wa'adun, ada wa'id. Kalau wa'dun itu janji baik. Kalau wa'id janji yang bersifat ancaman. Makanya selalu kalau wa'dun itu surga, kalau wa'id itu neraka dan azab. Kata beliau ini ada nun taukid, fala yaqrabanna, nun taukid sakilah, penegasan bahwa ini hukumnya wajib, sehingga Nabi bilang kalau tidak berkurban jangan dekati masjid kami. Ini menurut Abu Hanifah. Tapi kalau saya secara pribadi, jika mentarjih, ini memang yang jumhur, sunnah muakkadah lebih kuat. Tapi ini pendapat Abu Hanifah yang kita harus hormati juga. Itu beliau katakan demikian. Makanya fasolli, solatlah kalian, solatlah engkau, itu solat Idul Adha wajib. Fasolli li rabbika wanhar. Setelahnya berkurbanlah. Wanhar ini menggunakan kata nahara yang haru nahra, bukan dari kata zabaha yang bau zabha. Nahara ini artinya menyembelih unta. Menyembelih unta biasa menggunakan redaksi nahara, karena menyembelih unta berbeda dengan sapi dan kambing. Kalau sapi dan kambing ini ribet, harus pakai ikat. Tapi kalau unta dia berdiri saja, potong selesai. Seakan-akan dia sudah punya insting, Allah ciptakan, memang diciptakan untuk kurban, sehingga dia berdiri. Nah, itu namanya dari kata nahara yang haru nahra. Ini Abu Hanifah mengatakan wajib. Adapun yang mengatakan sunnah muakkadah itu punya dalil juga. Apa dalilnya? Pertama, kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, mazhab Maliki ya, itu mengatakan perintah di sini perintah sunnah, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa kurban itu sunnah. Perintah di Al-Quran itu perintah
sunnah, bukan perintah wajib. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa kurban itu sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Thalathun alayya faraid wa hunna lakum sunnah." Kata Nabi, ada 3 hal bagi saya wajib, tapi 3 hal ini bagi kalian wahai umatku sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Beliau sebutkan al-witru, salat witir. Salat witir Nabi mengatakan wajib buat Nabi. Dengan salat tahajudnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu perintah untuk Rasulullah SAW, wajib salat tahajud, salat malam termasuk salat witirnya. Yang kedua kata Nabi, wajib bagi saya tapi sunnah bagi kalian adalah an-nahar, kurban, kata Nabi. Yang ketiga Nabi katakan duha, rakaatai duha, 2 rakaat salat duha. Dalam hadis tersebut disebutkan demikian. Ini hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadis yang lain yang menjadikan bahwa kurban ini hukumnya sunnah muakkadah adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu bin nahr." Saya diperintahkan berkurban. Fahuwa sunnatun lakum. Dan kurban itu bagi kalian sunnah. Itu pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, disebutkan oleh Ibnu Hajar Haytham yang lahir tahun 909 Hijriah, meninggal 903 Hijriah, dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Itu menyatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di zaman khilafahnya mereka itu kalau hari raya kurban mereka tidak berkurban. Kenapa? Makhafatan yaran nas, karena takut kalau dilakukan terus-menerus masyarakat beranggapan kurban itu wajib. Makanya mereka sengaja tinggalkan agar tahu hukumnya sunnah. Itu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Maka inilah ya hukum kurban menurut 4 mazhab. Jadi kalau mazhab Syafi'i, Hanabila, Maliki mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Abu Hanifah, Auza'i, Rabi' mengatakan hukumnya wajib. Namun 3 mazhab ini sunnahnya agak berbeda. Sunnah muakkadahnya agak berbeda. Kalau mazhab Syafi'i, sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab yang disusun oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, itu menyatakan kalau mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang mukim di tempat ia tinggal ataupun orang yang sedang melaksanakan haji. Tetap hukumnya sunnah muakkadah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki berbeda. Yang lagi haji tidak sunnah, tapi yang mukim yang sunnah. Ahmad bin Hanbal mirip dengan mazhab Syafi'i. Ahmad bin Hanbal mirip dengan mazhab Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan kalau mukim hukumnya wajib, kalau musafir tidak wajib. Abu Hanifah menyatakan kalau mukim hukumnya wajib, kalau musafir tidak wajib. Itu pun dibuat pernyataan istita'ah. Kalau mampu, kalau nggak mampu bagaimana? Mau bilang wajib juga kalau uang nggak ada bagaimana? Makanya istita'ah ini semua mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanabila, Hanafi mengatakan syaratnya istita'ah. Bahkan dikatakan kalau anak kecil menurut 2 mazhab, mazhab Maliki dan Hanafiyah menyatakan kalau anak kecil itu punya harta kaya raya, dia tetap dikatakan wajib menurut Abu Hanifah. Dan Imam Malik mengatakan dia tetap dikatakan sunnah muakkadah untuk berkurban. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, anak kecil walaupun kaya tidak disunahkan berkurban. Makanya di sekolah kalau dibuat itu ya untuk pendidikan gak apa-apa. Tapi kalau pandangan para fuqaha 2 pendapat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan anak kecil kalau mampu tetap disunahkan menurut Imam Malik, menurut Abu Hanifah wajib.
Kalau Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sunnah bagi anak kecil walaupun mampu. Nah, ini tentang hukum kurban. Ya, terus lanjut. Nah, kemudian ini juga penting, kita harus rubah cara berucap tentang kurban. Jangan bilang mau pergi kemana? Gak mau beli kurban. Ini pernyataannya mazhab Abu Hanifah yang wajib. Jadi bilang bagaimana? Biar kita, kalau dia mengatakan, seandainya dia tahu hukumnya, ini kalau tidak tahu ya sudah, kalau tidak tahu di waktu. Tapi sekarang coba belajar, rubah cara menyebutkan kurban agar keluar dari khilaf. Karena sebagian ulama mengatakan kalau kita bilang kurban, jatuhnya dia wajib. Kalau wajib kita gak boleh makan sama sekali. Harus dikasih sedekah seluruhnya. Tapi bagaimana caranya biar aman? Bilang, saya mau beli kambing untuk sunnah kurban. Kalau sudah bilang sunnah kurban, tidak jadi wajib. Tapi kalau bilang hanya kurban saja, ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau Abu Hanifah mengatakan jadi wajib, dia jatuhnya seperti nazar. Maka dia menjadi wajib, dagingnya haram bagi orang yang berkurban untuk dikonsumsi. Tapi kalau yang mengatakan kurban sunnah, justru sunnah makan. Bukan terbalik, sudah kurban dia tidak makan. Sunnahnya hewan kurban sunnah. Jadi kalau mau bilang kurban sunnah, itu sunnahnya makan hewan yang ia kurbankan. Tapi jangan makan semua. Dibagi paling afdol, nomor 1 yang paling afdol. Luqmah. Paling afdolnya sunnah makan hewan kurban bagi yang berkurban, luqmah, 1 suapan. 1 suapan. Kasihan juga ya 1 suapan. Jadi 1 porsi nasi dengan 1 suapan lagi. Itu paling afdal, bisa dilihat di kitab-kitab fikih. Seperti kitabnya Imam Nawawi, kitabnya Ibnu Hajar Haytham. Bahkan dikatakan oleh mereka 1 suapan yang paling afdal itu cari bagian kabid hati. Bagian hatinya. Tapi keberatan sedikit sekali itu. Ada opsi kedua, sepertiga. Sepertiga untuk dia, sepertiga untuk kasih fuqara, sepertiga dia masak bagi kita, baik kaya atau miskin tidak dikenal, bebas. Sepertiga untuk dia, sepertiganya untuk fuqara, sisanya itu masak, undang siapapun boleh. Gak harus hanya orang-orang fakir saja, tidak, orang kaya, keluarga boleh makan. Itu opsi kedua. Jadi sepertiga itu pembagiannya. Ya, terus lanjut. Lembaran berikut. Syarat berkurban. Ya, baca. Syarat Gini ya. Syarat berkurban 1 Islam. Nah, syarat berkurban 1 Islam. Mohon maaf kalau ada non muslim ngasih sumbangan, kita potong begitu saja, itu bukan nama kurban. Karena gak boleh orang non muslim berkurban, gak sah. Syarat pertamanya Islam. Terus bagaimana kalau ada yang sumbang? Terima, gak apa-apa. Ngapain tolak? Terima. Tapi panitia setelah itu pilih orang-orang mana. Misalnya yang tidak mampu, sudah itu korban atas nama. Kalau boleh yang kasih itu bilang, ini kami serahkan kepada ini untuk korban, boleh. Ini 7 orang ini muslim, saya dia kasih sumbangan 1 ekor sapi. Dan ini terjadi. Ada yang tanya ke saya, 1 ekor sapi besar. Ini orang non muslim kasih. Kalau dia kasih, kita sembelih, percuma, sia-sia, nggak jadi kurban. Tapi bagaimana caranya bisa jadi kurban? Kita bilang kepada orang yang memberikan itu sapi, ini kami gunakan, ini niatnya korban kan? Iya. Niatnya korban. Kalau begitu, ini ada 7 nama, kasihannya orang baik tapi belum mampu korban misalnya. Ini 7 nama, kami isi nama ini untuk mereka yang korban, boleh? Nah, kalau itu dilakukan jadi kurban. Tapi gak boleh tanpa ada lafaz, ada
penjelasan, ada niatan bahwa ini untuk fulan bin fulan bin fulan, atau langsung kita korban, maka tidak jadi korban. Karena syarat pertama yang boleh berkorban adalah muslim. Ini syarat artinya di luar. Sebelum kita praktek ibadah tersebut, syarat-syarat ini terpenuhi dulu, baru bisa sah. Jadi paham ya itu? Dikasih dari non muslim, ya kita cari orang-orang mana ini belum kurban, ya sudah tulis nama. Nah, sapi 7 orang, dah kasih. Gak boleh lebih. Ya, itu sudah nas dari Nabi SAW. Itu standar 7 orang itu langsung Nabi yang atur. Gak boleh dibongkar-bongkar. Kalau onta ada khilaf. Onta itu ada sebagian riwayat mengatakan 7 orang boleh. Ada sebagian mengatakan 10 onta. Tapi kalau sapi itu hanya 7. Adapun kambing tidak boleh 7. Kalau kambing 7 ini banyak yang korban insyaallah. Kok bisa begitu? Ya Nabi sudah atur. Kita kan sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Selesai. Ya, yang banyak protes. Itu dia. Jadi kalau syarat pertama muslim. Kemudian dua atik. 3 balik. 4 dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kelima dapat memenuhi kebutuhan orang yang ditanggung nafkahnya. Yang keenam sanggup memberi makan minum 4 hari. Yang ketujuh mampu membeli hewan. Yang kedelapan mereka merdeka. Bukan budak. Kalau budak gak wajib. Nah ini syarat ya. Jadi syaratnya seperti itu ya. Islam akil balik. Akil balik, dan Islam ini biasa dinamakan dengan taklif. Dinamakan dengan taklif. Atau orangnya namanya mukallaf. Jadi kalau dia belum balik tadi, ini menurut mazhab dari tadi yang saya sebutkan. Mazhabnya Abu Hanifah dan mazhabnya Al-Imam Malik yang mengatakan anak kecil boleh. Tapi sebagian cabang dari mazhab Syafi'i mengatakan anak kecil itu tidak boleh. Sebagian kecil mengatakan boleh, cuma yang paling kuat tidak boleh. Makanya di sini dikatakan dia harus balik. Ini Syafi'i. Kalau belum balik, kurbannya gak sah. Belum balik. Balik ini definisinya ilmu fikih, bukan definisi adat. Balik itu sudah dewasa, definisi ilmu fikih, bukan definisi adat kebiasaan kita. Oh, dia sudah dewasa ini. Dia punya standar. Orang disebut balik itu ada 3 tanda. Itu dalam kitab Safinatun Najah ada. Alamatul bulugh 3. Tanda orang itu dikatakan balik sudah dewasa 3. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Umur sudah 15 tahun. Walaupun belum pernah mimpi basah. Walaupun dia kalau wanita belum pernah haid. Tapi kalau sudah sampai 15 tahun sudah balik. Itu tanda pertama. Balik yang kedua itu adalah al-ihtilam fi dzakari wal untha li 9 sinin. Mimpi basah. Mimpi basah, keluar sperma bagi laki-laki dan perempuan usia minimal 9 tahun. Ini pakai hitungannya Hijriah, bukan hitungan Masehiyah. Hitungan tahun Islam Hijriah. Kemudian yang ketiga, haid bagi wanita, bagi perempuan litis ini minimal 9 tahun. Artinya kalau dia haid umur 7 tahun, walaupun dia haid belum dikatakan balik karena standar minimal 9 tahun. Tapi kalau tidak haid, tidak mimpi basah sampai usia 15 tahun sudah dikatakan balik juga. Nah itu 3 tanda balik. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan. Nah ini khilaf. Ini panjang lebar. Ya. Kebutuhan ini 4 mazhab masing-masing beda. Ada yang mengatakan kalau punya utang banyak belum wajib untuk kurban menurut Abu Hanifah. Belum sunnah menurut Imam Syafi'i. Artinya dia punya uang banyak, tapi dia punya utang minus dari uangnya. Dia punya kredit rumah, kredit mobil misalnya, dan banyak utang. Uangnya hanya ini, dia kira-kira ini dipakai gak bisa lunasi hutang. Gak ada lagi uang kecuali ini. Maka uang itu lebih afdal, wajib
hukumnya membayar hutang. Bayar hutang hukumnya wajib. Bayar hutang hukumnya wajib. Kemudian sanggup memberi makan minum 4 hari, mazhab Syafi'i. Mampu membeli hewan, kemudian merdeka. Dia orang merdeka, bukan budak. Ini hukum budak belum hilang dalam Islam karena ada aturan. Mungkin akhir zaman dekat hari kiamat muncul perbudakan. Islam mengatur perbudakan Islam dengan orang-orang non-muslim yang terjadi di Eropa itu beda. Budak di dalam Islam itu seperti menjadikan budak itu keluarga dan wajib menafkahi, wajib memberikan tempat lindung, dan kalau memerintahkan kerja itu dia mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Berbeda dengan budak yang kita pahami yang ada di Eropa, di Romawi, di Persia di zaman tersebut, budak dijadikan seperti hewan. Kenapa hukum Islam belum menghilangkan? Ada hikmah yang tersembunyi. Mungkin suatu saat akan muncul lagi perbudakan. Sehingga Islam mengatur cara terbaik untuk mengatur perbudakan tersebut. Bahkan agama Islam sebenarnya ingin menghilangkan perbudakan sejak awal. Cuma sudah menjadi akar yang sangat kuat di seluruh dunia pada waktu itu. Buktinya apa? Nabi memberikan ajaran, misalnya kafaratul uzma. Kalau di hari bulan puasa dia berhubungan suami istri di saat berpuasa, maka dia kasih makan sekian 60 orang. Kalau gak bisa, kasih merdekakan budak. Itu disebutkan. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi pertama merdekakan budak. Kalau gak punya budak, kasih makan. Pakai miskin 60 orang. Gak punya lagi, ya udah puasa 2 bulan berturut-turut. Itu. Ada satu sahabat, dia lupa lagi Ramadan, berhubungan suami istri. Dia ingat, ya Allah, ini lapor ke Nabi. Ya Rasulullah, saya melakukan hubungan suami istri di saat berpuasa. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah tahu ini tidak sengaja, tapi kafaratul uzma tetap. Atau mungkin dia belum tahu hukumnya. Apa kata Nabi? Sudah merdekakan budak. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini juga termasuk mantan budak. Gimana saya punya budak? Oh kalau begitu sudah, engkau kasih makan. Puasa dulu Pak, saya makan dulu. Hah? Puasa dulu pergi makan? Satu bilang makan dulu. Puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Ya saya tidak mampu ya Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu kasih makan orang 60. Fakir miskin kasih makan. Ya Rasulullah, di kampung ini yang paling miskin saya. Gimana saya mau kasih makan orang? Yang paling miskin saya. Kata Nabi, kalau begitu saya yang bayar sudah. Nabi yang bayar khusus untuk dia, khusus dia. Rasulullah bayar kafarat dia. Satu riwayat mengatakan sudah, engkau makan untuk keluarga musuh. Itu kafarat, engkau yang makan sendiri. Cuma satu riwayat mengatakan, Nabi katakan saya yang bayar. Kafarat itu biar saya yang tanggung. Dan itu Nabi tertawa. Nabi tertawa mendengar itu penjelasan dari sahabat yang mengatakan saya paling miskin di kampung ini, mau kasih makan orang bagaimana? Nah begitu. Kemudian lanjut ya. Siapa saja yang boleh memotong hewan kurban? 1. Nah ini syaratnya yang motong. Tadi syarat yang korban. Ternyata yang motong korban juga punya syarat. Gak sembarangan. Ya, yang pertama Muslim. Jadi kalau ada tukang jagal, tukang potong non Muslim, gak sah. Ini ibadah, bukan kalau potong yang lain. Di dalam kitab Fathul Bari mengatakan ahli kitab itu potong masih halal, tapi terdapat khilaf. Jadi saya selalu memilih meninggalkan khilaf karena kita di sini mayoritas Muslim. Cari yang Muslim, yang menyembelih Muslim. Karena Imam Syafi'i mengatakan di dalam menyembelih itu ada 5 sunnah yang jangan ditinggalkan. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Jadi orang yang berkorban ini di saat berkorban ada 5 sunnah yang harusnya jangan ditinggalkan. Kata beliau, yang pertama sunnah ketika berkorban lagi menyembelih itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niat wajib, niat ketika menyembelih. Sunnah di saat menyembelih 5. Yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Yang ketiga kata Imam Syafi'i, istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Kalau boleh menghadap ke kiblat, hewan kurbannya dan tukang jagangnya dia menghadap ke kiblat. Kemudian yang keempat, takbir. Takbir sebelum bismillah. Jadi takbir yang sunnah yang pertama sebelum baca bismillah takbir dulu. Dan sesudah membaca bismillah boleh di akhir dan seterusnya seperti biasa dilakukan, itu sudah benar. Kemudian sudah berapa? 4. Ya, baca bismillah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian takbir. Yang kelima doa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika minimal. Kalau Nabi dalam riwayat baca doa seperti doa iftitah. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sampai akhir Nabi baca itu, baru Nabi katakan Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Ya Allah, ini darimu dan juga kepadamu. Makanya hukum kurban menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i itu dia dua. Dia sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah kalau masing-masing satu keluarga mampu, masing-masing mampu, sudah kerja semua misalnya mampu, maka disunnahkan ainiyah, masing-masing beli kurban. Ada 10 orang, ya 10 orang beli kambing. Itu sunnah ainiyah. Tapi kalau memang tidak mampu, hanya satu orang yang mampu, maka namanya sunnah kifayah, opsi kedua. Sudah dia buat, dia ikut sertakan dengan keluarganya, nyampe. Jadi semuanya gugur dia punya kesunahan karena sudah ada satu yang mampu. Tapi yang pertama itu sunnah ainiyah. Bahkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj mengatakan, kalau ada orang tua kita yang meninggal dunia, maka boleh kita sertakan di dalam pahala. Mushtarak fis shawab. Ikut. Orang tua sudah meninggal, sudah kasih. Tapi kalau kurban kepada orang yang sudah meninggal, terjadi khilaf di 4 mazhab. Kalau mazhab Syafi'i harus pakai wasiat. Orang tuanya sebelum meninggal wasiatkan, kalau saya meninggal tolong ya tiap tahun jangan lupa kurban. Maka wasiat ini dilaksanakan menurut Syafi'i. Pendapat kedua, tanpa wasiat menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Dan yang wasiat itu haram dimakan bagi yang berkurban. Misalnya itu wasiat, orang tua wasiat kita sembelih, maka wasiat ini yang kita korbankan gak boleh kita yang kurbankan itu makan, disedekahkan, dia seperti nazar karena dia hukumnya wasiat. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Ahmad bin Hanbal, pakai wasiat atau tanpa wasiat boleh. Ahmad bin Hanbal, kita punya orang tua meninggal tanpa wasiat, pertama harus dia dulu, karena sunnah kurban itu kepada yang hidup, bukan yang meninggal. Dia sudah bisa laksanakan, masih ada rezeki lebih, udah mau kasih kepada orang tua yang meninggal. Kata Ahmad bin Hanbal boleh, walaupun tanpa wasiat. Dan dagingnya boleh dimakan. Dagingnya boleh dimakan. Abu Hanifah, Imam Malik, makruh kurban kepada orang yang sudah meninggal. Diniatkan kepada yang sudah meninggal, hukumnya makruh tanpa wasiat. Kalau pakai wasiat hukumnya boleh. Kalau mazhab Abu Hanifah tanpa wasiat ataupun menggunakan wasiat boleh dilakukan, tapi haram dimakan daging kurbannya bagi orang yang berkurban untuk orang tuanya atau keluarga yang sudah meninggal. Itu 4 mazhab. 4 mazhab. Namun kalau kita kurban, sebagian ulama, Ibnu Hajar Haytham mengatakan jatuh minimal jatuh sedekah. Karena kurban itu diwajibkan atau disunahkan kepada orang yang hidup, bukan orang yang meninggal. Tapi kalau bilang boleh, ini tadi saya sudah jelaskan hukumnya boleh, gak ada masalah. 4 mazhab sudah dijelaskan. Ya. Terus yang kedua, balik. Ketiga, anak yang sudah mumayyiz yang mampu untuk menyembelih menurut qaul sahih. 4.
ahli kitab baik Nasrani maupun Yahudi dengan syarat mereka halal dinikahi. Namun saat ini sudah tidak ada ahli kitab, maka orang kafir halal dinikahi dan halal sembelihannya. Terdapat khilaf, namun saya bawakan yang telah dinas Imam Syafi'i sebagai berikut. Yang kelima, halal namun makruh tanzih, sembelihannya orang gila atau mabuk. Nah, orang gila sembelih boleh. Ibadah orang gila. Mabuk juga tidak bisa. Anak kecil yang belum balik sembelih gak sah. Anak kecil yang belum balik. Terus yang keenam, orang yang belum mumayyiz, sembelihan mereka bertindak halal karena mereka semua memiliki tujuan, yaitu menyembelih. 7, telah sepakat para ulama halalnya sembelihan orang buta namun makruh. ada mumayyiz, ada khilaf. Mumayyiz ini dibawa balik. Jadi kalau sudah bisa makan sendiri itu anak, sudah bisa minum sendiri, udah bisa bedakan mana baik mana buruk, dinamakan mumayyiz. Mumayyiz ya'kul wahda wa yashrabu wahda. Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, mumayyiz. Ini ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi sebaiknya yang mumayyiz juga jangan bersembelih. Dia menyembelih juga jangan. Dari yang sudah balik, sudah dewasa. Kemudian 8, sembelihannya orang bisu. Jika bisa dipaham isyaratnya maka halal. Namun jika isyaratnya tidak bisa dipahami maka terdapat khilaf. Namun menurut qaul sahih tetap halal, sama halnya seperti sembelihan orang gila. terus Yang 9, wanita walaupun sedang haid. Referensi orang-orang yang halal sembelihannya ada Nabi Syuja Sahifah 554, Ghayatul Ikhtisar halaman 165, Asnan Muttalib juz 3 halaman 375, Rawdatul Talibin juz 2 halaman 501, Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 685. Referensi haramnya sembelihan orang kafir dan tidak adanya ahli kitab saat ini. lewat. Terus itu sudah jelaskan tadi. Biar bisa baca semuanya. Hukum menggabungkan satu kambing sekeluarga boleh. Dari hadis Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad tsumma dhaha bihi. Ya, ini tadi yang saya bilang. Ini maksudnya sunnah kifayah. Tapi yang pertama sunnah ainiyah dulu, baru yang kedua sunnah kifayah. Artinya kalau sunnah ainiyah mampu semuanya, disunahkan semuanya berkurban. Kalau tidak mampu, ya sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi SAW pernah berkurban, beliau membaca Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad tsumma dhaha bihi, rawahu Muslim. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini dari Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi sebutkan keluarga. Padahal Nabi kurban waktu itu 2 ekor kambing, 2 ekor domba. Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Doha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kabsain amlahain aqranain. Saya melihat Nabi SAW berkurban dengan 2 domba. Bi kabsain amlahain, warna putih. Nah, warna yang afdal ini ulama bahas. Di dalam kitab Minhajul Qawim Ibnu Hajar Haytham menjelaskan warna hewan kurban yang paling afdal yang pertama warna putih. Laki perempuan boleh, baik jantan atau betina boleh, tidak ada larangan. Larangannya terdapat khilaf ketika yang betina bunting. Itu ada khilaf, ada yang mayoritas menolak. Kayak yang bunting mayoritas menolak. Walaupun ada sekecil ya, sebagian kecil ulama membolehkan. Ibnu Ajlan membolehkan. Tapi laki-laki paling afdal menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi warna yang paling afdal warna putih. Kemudian warna kedua yang paling afdal safra, warna kuning ya, warna-warna gold begitu ya. Itu warna paling afdal nomor 2. Kemudian yang ketiga putih yang agak gelap-gelap. Ada yang putih terang, itu paling afdal.
Ada dia putih tapi kayak kabur-kabur begitu. Itu warna ketiga. Yang keempat, warna campuran putih dan hitam. Dia ada putihnya sedikit, juga ada hitam. Itu yang keempat. Yang kelima, yang paling afdal, yang kelima warna hitam. Hitam nomor 5. Jadi yang pertama putih, yang kedua kuning, yang ketiga putih yang agak buram, ya, yang keempat itu campuran putih dan hitam, yang kelima warna hitam. Ini ulama sudah bahas, subhanallah. Agama kita luar biasa, dibahas secara rinci, biar kita gak bingung. Ya, belajar fikih itu biar memunculkan yakin. Orang kalau tahu hukum fikih, dia lakukan hukumnya yakin, gak pakai kayaknya ya, itu mesti ragu. Kalau fikih gak boleh, bisa, ini afdal. Jadi kalau kayaknya terus, ya bagaimana? Ini ibaratnya jadi kayaknya sah atau tidak ya? Fikih menghilangkan keraguan, ilmu fikih. Ini Nabi sebutkan Ali Muhammad, umat Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat, mimman lam yudih min umat. Jadi orang-orang yang tidak mampu berkurban, Nabi sudah ingat 1000 tahun lebih. Nabi sudah berkurban kepada umat Nabi Muhammad yang tidak mampu berkurban. Rasulullah sudah kurban. Sudah berkurban untuk mereka, untuk keluarga. Di sini ulama mengatakan baik yang hidup dan mati. Karena namanya umat di situ umum. Umat Nabi ada yang masih hidup pada waktu itu, ada yang sudah meninggal, sehingga tidak ada masalah berkurban. Kita niatkan kepada yang meninggal tidak masalah. 4 mazhab tidak mempermasalahkan itu. Bisa dilihat di kitabnya Ibnu Rushd, juga dalam kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu' ala Syarih Muhadzab. Kemudian terus begitu juga Nabi Ibrahim berkurban 1 kambing, 2 istri dan 2 anak. Ya, ini juga menarik. Kalau mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah, beliau mengatakan kurban yang paling afdal itu domba. Baru yang kedua unta. Yang ketiga sapi. Menurut Imam Maliki. Imam Malik bin Anas, mazhabnya Malikiyah. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya Syafi'iyah, Ahmad bin Hanbal mazhabnya Hanabilah, mengatakan yang paling afdal sapi, onta, sapi, kambing dan jenisnya, domba. Umurnya kalau mazhab Syafi'i, kalau onta itu 5 tahun, ya. Kalau sapi dan kambing itu 2 tahun. Umurnya harus diperhatikan juga, jangan beli yang kecil-kecil, masih belum cukup umur di kurban, tidak sah, karena ini syarat. Harus lihat umurnya. Tanya, berapa umurnya ini? Ya. Jadi kalau sapi dan kambing 2 tahun. Kalau domba 1 tahun. Kalau onta 5 tahun. Kita nggak ada onta di sini. Jadi seperti itu. Mazhab Syafi'i Ahmad bin Hanbal mengatakan yang utama onta, sapi, kemudian kambing atau jenisnya domba. Kalau mazhabnya Abu Hanifah, yang paling afdol yang dagingnya paling banyak. Dia tidak lihat jenis. Mazhab Abu Hanifah, hewan kurban yang paling afdol aktsarul laham. Yang paling banyak dagingnya paling afdol. Tidak kenal dia jenis apa, pokoknya dagingnya paling banyak, paling afdal. Mazhab Maliki, kenapa Imam Malik mengambil kesimpulan bahwa yang paling afdal korban itu pakai domba? Karena yang pertama, alasan pertama, Nabi Ibrahim waktu mau menyembelih Nabi Ismail dengan perintahnya Allah Ta'ala, bayangkan Nabi Ibrahim bisa dengan Nabi Ismail 13 tahun. Bisa. Mau ketemu gak bisa, kenapa? Allah mensuruh. Karena para nabi lakukan sesuatu wahyu. 13 tahun kata Ibnu Farrokh. Kan yang pertama bawa istrinya Siti Hajar sama Nabi Ismail, dilepaskan di tengah gurun pasir, belum ada penduduk, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, dilepaskan di situ. Kemudian Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar kejar, memegang itu bajunya Nabi Ibrahim. Diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 714 Hijriah. Kemudian Siti Hajar mengatakan, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan saya di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab.
Berulang-ulang kali. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, Siti Hajar mengatakan, Allahu amarak bidzalik. Apakah ini perintah Allah? Apakah Allah perintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am, ya Allah yang suruh." Apa jawaban Siti Hajar? Luar biasa. Idzan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang suruh, la yudayyi'una. Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Pasti Allah jaga kami di sini. Silakan kau pergi. Tinggal. Gak ada penduduk, gak ada air, tidak ada makanan. Makanya pengorbanan ini jauh lebih tinggi pahalanya dibanding korbannya kita. Tapi untungnya pahala korban kita jadi lebih besar bukan karena kita, tapi karena yang merintis korban pertama kali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah niatkan pahala untuk kita. Pahala kita jadi lebih besar dari pahala mereka, berlipat ganda, karena Nabi Muhammad yang sudah berdoa meminta agar kurban ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sudah ditinggal. Tunggu berapa lama? Al-Farra mengatakan 13 tahun. Nabi Ibrahim di Syam, baru mimpi. Bukannya suruh ketemu, suruh sembelih anak. 13 tahun bisa rindu yang luar biasa. Allah perintahkan apa? Suruh sembelih. Makanya ketika Nabi Ibrahim dapat ini mimpi, ru'yal anbiya wahyu, mimpinya para nabi wahyu, kata Ibnu Abbas. Jadi mereka mimpi itu memang perintah dari Allah. Berangkat Nabi Ibrahim sampai ke Makkah, sudah ada penduduk. Lihat di pinggir Ka'bah. Ka'bah waktu itu belum ada bangunan, hanya tumpukan tanah yang tinggi. Kemudian dilihat ada pemuda, ini sudah anak saya, Nabi Ismail. Tanya namanya, benar. Ibunya Siti Hajar. Terjadi obrolan, pelukan, melepaskan rasa rindu. 13 tahun tidak bertemu. Setelah itu apa? Ya bunayya, inni ara fil manam anni athbahuk fanzur madza tara. Wahai anak, ini aku mimpi Allah perintahkan aku menyembelih engkau. Gimana menurutmu? Ya luar biasa. 11 tahun bisa datang ketemu, bawa kabar gembira apa? Allah perintahkan untuk disembelih. Walaupun ini mustahil, gak mungkin Allah memberikan syariat yang ada kekejaman dan kezaliman. Ya, di Zubat kan dibilang itu, yusibu man atau kama yusibu man asauhu wa yu'limu lahul atfala wa wasfuhu bidzalimi istihala, di kitab Zubat. Wa wasfuhu bidzalimi istihala. Mustahil Allah disifati dengan sifat zalim, mustahil. Maka apa jawaban daripada Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Engkau akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Dilaksanakan. Waktu mau disembelih, singkat cerita, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tukar itu Nabi Ismail dengan domba yang besar. Ulama tafsir mengatakan, Imam Alusi mengatakan dombanya itu dombanya si Habil. Allah simpan 40 abad, arba'una kharifah di surga. Nanti di zaman Nabi Ibrahim diturunkan kembali. Ini hubungan amalia orang soleh itu satu dengan lainnya nyambung. Walahakna bihi sholihin. Kami kaitkan orang-orang soleh satu dengan lainnya dalam Al-Quran di surat Tur. Punya koneksi, punya hubungan. Akhirnya sudah diganti. Kata Imam Malik, waktu itu korban pertama Nabi Ibrahim berkorban, Allah gantinya pakai domba. Maka domba lebih afdol menurut Imam Malik. Dijadikan syariat keluarga ini, syariat ibadah haji, syariat Idul Kurban, Idul Adha, semuanya ini tidak lepas dari keluarga besarnya Nabi Ibrahim. Safa Marwa. Safa Marwa itu juga dari Siti Hajar. Beliau lari. Ya, waktu Nabi Ismail menangis, naik ke Bukit Safa, turun ke Marwa sampai 7 kali. Kebingungan, mau lihat ada manusia tidak. Gara-gara beliau punya perjuangan, pengorbanan, Allah lihat, Allah jadikan syariat. Kita sa'i, kata Nabi,
wa bidzalika sa'annasu bainahuma. Sebab Siti Hajar naik dari Safa ke Marwah, Allah jadikan syariat orang kalau melaksanakan umrah dan haji, dia melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah, faman hajjal baita aw ittamara fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima. Dalam Al-Quran dikatakan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk simbol-simbolnya Allah. Siapa yang melaksanakan haji atau umroh, fala junaha alaihi, maka tidak mengapa baginya ay yatawaffa bihima, dia tawaf di antara Safa dan Marwah. Kenapa? Mengenang perjuangannya Siti Hajar alaihissalam. Itu menurut Imam Malik. Jadi korban lebih afdal domba. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, ya Imam Malik juga mengambil satu dalil, saya lupa, satu hadis bahwa Nabi korban itu pakai domba. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, menurut Imam Malik, Nabi kurbannya hanya domba. Walaupun yang lain diperbolehkan, sapi, onta. Tapi prakteknya Nabi, menurut Imam Malik, itu Nabi berkurban menggunakan domba yang hadis tadi saya sebutkan dari Anas bin Malik. Dohan Nabi SAW bikabesain amlahain akranain. Nabi beliau berkurban dengan 2 domba warna putih dengan memiliki 2 tanduk. Fara'aituhu wadi'an. Saya melihat Nabi, kata Anas bin Malik, wadi'an qadamai ala sifahiha. Nabi meletakkan kedua telapak kakinya di samping hewan kurban. Jadi Nabi yang berkurban sendiri. Itu bahkan dalam satu riwayat ada 100 ekor dibagi 2 dengan Sayyidina Ali. Hanya Sayyidina Ali dengan Nabi saja yang potong 100 ekor. Haji wadi'an qadamai ala sifahiha yusammi yukabbir. Kemudian Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian Nabi baca takbir. Fadzabahuma biyadih. Kemudian Nabi sembelih dengan kedua tangannya. Ini menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, bahwa yang afdal itu adalah onta, adalah hadis Nabi SAW yang dimana Nabi menceritakan keutamaan orang yang datang di awal sholat Jumat atau awal melaksanakan sholat Jumat. Nabi katakan siapa yang datang awal untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid, maka yang awal ini dia datang pahalanya faka'annama, seakan-akan qarrabah, dia berkurban badana, seekor unta. Siapa yang datang terlambat yang kedua, maka pahalanya faka'annama qarrabah baqar, seakan-akan seperti dia berkurban sapi. Siapa yang datang terlambat yang ketiga, dia punya pahala seakan-akan seperti berkorban kambing. Dan ini kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi sudah menceritakan urutan yang paling afdal, makanya disebutkan nomor 1 sapi, nomor 1 onta, nomor 1 sapi, nomor 3 adalah kambing. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, terakhir saya tutup. Mana Habib Farhan ada? Habib Farhan Segaf. Ayo, mari. Ceramah sedikit. Ya, terakhir saya tutup. Ayamun nahari. Jadi diperbolehkan, ini kita bisa sedikit saja lewat ya. Ayamun nahari. Dalam Al-Quran disebutkan ayyamun ma'lumah, hari-hari yang diketahui. Ya, ternyata hari berkurban dan waktu berkurban juga ada khilaf. Waktu berkurban. Kalau mazhab Syafi'i, ini harus hati-hati. Waktu berkorban itu sudah selesai sholat Idul Adha dan sudah selesai khutbah, baru mulai bisa disembelih. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki sama seperti mazhab Syafi'i, sudah selesai khutbah, tapi yang sembelih imam. Kalau imam belum sembelih, belum mulai. Mazhab Maliki ada sedikit berbeda. Kalau mazhab Abu Hanifah, yang penting sudah habis sholat, khotib masih khutbah, korban sah. Makanya di mazhab mereka disebutkan bahwa khotibnya panjang-panjang tidak apa-apa. Biar dia kasih waktu, ya, kasih waktu orang sembelih, khotib habis khutbah makan. Itu Abu Hanifah. Tapi kalau Syafi'i disuruh khutbahnya khafif, dipersingkat. Khutbah daripada hari raya. Nah, ini khilaf. Khilafnya bukan hanya di sini.
Hilafnya juga kalau Ahmad bin Hanbal sama seperti Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal sama seperti Syafi'i, yaitu selesai khutbah. Jadi ada 3 pendapat berarti kesimpulannya. Yang pertama, Abu Hanifah mengatakan selesai sholat saja tanpa harus menunggu khutbah sudah bisa berkorban. Yang kedua mengatakan imam, yang penting berkorban habis daripada khutbah. Yang ketiga mengatakan sudah habis khutbah. Terlepas dari itu semuanya sepakat paling afdal irtifa'u syams, ketika matahari sudah meninggi. Sekarang waktu durasi namanya kan ayyamu tasyrik. Kapan kita berkurban sudah bisa, sepakat seluruhnya. 4 mazhab mengatakan waktu paling afdal berkorban hari pertama. Hari pertama di saat waktu duha, itu kesepakatan. Hari pertama di saat waktu duha, kesepakatan, tidak ada hilaf. Nah, hilafnya di mana? Hilafnya di ketika disebutkan Imam Syafi'i mengatakan ayyamu tasyrik itu mulai tanggal 10 sudah bisa korban, tanggal 11-nya, 12-nya, 13-nya. Ini masih boleh. Siang atau malam, tapi malamnya makruh. Kalau Imam Ahmad korban malam hari haram, gak boleh. Imam Malik mengatakan korban malam hari tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan malam hari boleh kalau terdesak, tapi hukumnya makruh. 3 mazhab hanya 3 hari boleh berkurban, tanggal 10, 11, 12, 3 hari. Jadi Imam Syafi'i saja yang sampai tanggal 14. Ini ijtihad gara-gara menafsirkan ayat ayyamu ma'lumah, hari yang telah diketahui untuk berkurban, ayyamu tasyrik. Jadi itu ya, ini bisa nanti di rumah bisa baca untuk kita bisa paham. Mungkin ini ringkasan. Kalau ini kan kalau kitab-kitab ini kalau tebal, kitab-kitab fikih yang asli tebal. Jadi kasihan. Jadi ini sudah diterjemahkan dan juga sudah dikoreksi. Insyaallah ini bisa jadi rujukan dan juga yang penjelasan singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalaupun ada salah atau keliruan boleh disampaikan ke saya untuk dikoreksi, ya, dikoreksi. Nisfu ra'ika fi akhika. Imam Syafi'i mengatakan sebagian ilmumu ada di saudaramu. Tidak semuanya saya benar, bisa jadi ada yang salah. Itu dikoreksi, tidak apa-apa dengan senang hati. Ya, tapi pakai penjelasan ini salahnya di sini, kitab ini begini, begitu saya terima. Kalau kayaknya katanya saya terima. Katanya siapa? Kita bingung katanya siapa. Sedangkan ilmu fikih itu tadi menghilangkan keraguan. Jadi kalau orang belajar fikih masih ragu-ragu, berarti percuma belajar fikih. Fikih itu agar kita yakin ibadah kita itu benar, ibadah kita baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada Habib Farhan Segaf. Ini di Mesir sudah 1 tahun. Ya. Ini dulu waktu masih kecil, saya waktu sudah 1 kasih kumpul mereka belajar sebelum pesantren nih. Ya. Jadi berapa orang saya kumpulkan, sampai hari ini saya masih tetap mengajar Sabtu Ahad. Jadi ada berapa orang, sampai waktu di Jakarta juga begitu. Saya ngajar anak-anak dari kecil, kemudian saya ditanya, mau masuk pesantren? Sekolahmu berhenti, sekolahmu masuk pesantren. Kalau niat betul ilmu agama, kemudian niat mengamalkan, gak ada satu ilmu yang bisa kalahkan ilmu agama. Ilmu agama Islam gak ada. Kenapa tidak ada? Nah, ilmu ini dari pemimpin ahli ilmu di dunia dan di akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Asalnya punya latihan sangat. Jadi kita berikan waktu mungkin 10 menit ya untuk memberikan al-mau'izah hasanah. Astami'u bil hasanah wal mau'izah samiyah. Fadhal. Masykur.